Kalau di suatu dunia di mana lu sudah membaik, dia sudah membaik, sama-sama single, mau gak? Mungkin balik gak? Atau ada kemauan seperti itu gak? Ya coba lagi ya pasti mau gitu kan. When did you lose your virginity? Ini apaan sih? Kok nempel? Halo guys, kembali lagi ke Bugil, buka-bukaan gila hanya di Bacot TV. Hari ini kita kedatangan tamu. Ini my best friend Sabian. Hari ini kita akan main buka-bukaan gila. Jadi ada pertanyaan yang udah disiapin dari tim Bacot buat gua sama buat Sabian. Terus ya udah, let's start. Let's start, bro. Oke, kita gamsut. Who starts? Lu dulu deh. Sweet aja lah. It's okay. I'll go first. Oke. Yeah. Women first. Oke, truth. Gimana sih? Ya benar, truth. Truth. Ceritain mabok terancur lo. Untuk ceritain mabok terancur mungkin gue harus minum dulu kali ya. Minum bro, you wanna drink with me? Of course, bro. Mabok terancur gua. Yes. Cheers. Cheers bro. Dari Ambiar nih. Dari Ambiar. Lu kangen gak minum Ambiar? Minum sering tadi. Mabok terancur gua. Yes bro. Mungkin yang gua inget ya. Mungkin yang kita bareng kali. Kapan gua mabok banget? Ada ya. Iya. Jadi pernah gue sama Sabian lagi staycation, kita pas itu baru-baru banget awal mula PSBB. Iya. Kita staycation ke Bogor. Bogor ya? Bogor. Ke Bogor, Bogor bukan Puncak. Ke Bogor. Kita sewa satu villa. Pas itu ada gua, Sabian, Erika, Karin, Sarah Diska. Ayu Julio ya, udah datang belum? Ayu Julio nyusul ya. Besokannya. Jadi kita staycation di sana Bogor, baru datang malam pertama, langsung gue masak kan, gue masak lobster, masak daging banyak banget, kita makan banyak banget, terus udah tuh, kan kita udah nggak ketemu lama pas itu, terus kita lagi mau staycation, semua orang bawa minum. Erika bawa satu box soju. Terus Karin bawa alkohol lokal ya? Alkohol lokal sama Jameson. Terus udah nih kita minum. Karin ide biasa, nih anak ide satu. Dia bawa satu teko, dicampur lah sama dia alkohol lokal, Jameson sama soju. Dikocok-kocok, kita minum tuh dari teko semuanya. Sambil berenang, men. Kita berenang. Biasalah Karin lempar koin, taruhan. Yang dapat koinnya menang 1 juta. Ya kan, semua orang udah lagi seru-seru. Akhirnya kita minum banyak banget. Gue udah lupa tuh. Gue tuh kebiasaan kalau misalnya udah mabok malah mau minum lagi terus-terusan. Jadi terus gue udah lumayan gak inget. Tiba-tiba besok pagi gue bangun kayak, aduh gila, pusing banget. Kayak gue lupa nih, gue ingatan terakhir gue masih di kolam renang. Katanya gue udah mabok banget nih, gue dibantuin ke kamar tidur. Tadi udah tidur, setengah tidur mereka masih di depan, setengah tidur tiba-tiba ada suara muntah. Ternyata gue muntah, terus gue muntahnya tiduran ke atas, guys. Gue tiduran ke atas, gue muntah, terus yang keluar tuh daging. Karena kita sebelum itu kita masak daging sama lobster kan. Jadi gue lagi nganga ke atas, terus katanya gue muntahnya tuh kayak waterfall, kayak air mancur kayak, gitu. Terus gue nyamping, terus daging semua, amer, all the alcohol, terus mereka harus datang dan ngepel dagingnya itu. Mereka ya. Sabian kalau mabok, Gue santai sih mabok. lempar-lempar bareng kalau nggak salah ya. Enggak.
Ayo. Oke, truth. Hal tergila yang pernah lu lakuin pas di Melbourne. Hal tergila yang pernah gue lakuin pada saat itu gue lagi addict banget sama gambling. Terus gue memutuskan untuk ke Crown Casino biar nggak terlalu banyak spend di sana. Gue cuman bawa duit $200 without the wallet, only $200 cash and my phone. Udah. Abis itu gue main dari jam 9 malam kalau nggak salah sampai jam 4 pagi deh gue di sana. Buset. Duit gue habis nol. Gue cuma ada HP dan HP gue low bat udah mati. Dari Crown Casino untuk ke apartemen gue itu di Latrobe Street di belakangnya State Library. Kalau yang pada di Melbourne pasti tahu lah ya. Gue bingung baliknya kayak gimana. Ya udahlah, daripada jalan jauh gue naik taksi aja. Gue naik taksi sampai gue di depan apartemen gue gara-gara I was too drunk. Gue bingung. Gue bilang ke supir taksinya, gue bilang gini, boleh nggak sih gue ke atas dulu, ntar gue balik lagi. Gue balik lagi ke bawah karena dompet gue di atas. Dan dia nggak mau. No, nggak bisa. Oke, kalau gitu gue taruh HP gue ya di sini, tunggu di sini. Ini jaminan gue HP gue turun, gue bawa cash. Oke, gue ke atas. Pas gue ke bawah, taksinya hilang. Dan HP itu baru gue beli 1 minggu, bro. Gue langsung kayak, Lagi lo agak bego juga sih, bro. Padahal gue bisa intercom ke atas, intercom adik gue di atas, tapi gue I was too drunk dan jadi gue nggak kepikiran itu. Terus gue pas turun, Lu kan bisa juga kayak, yaudah lu parkir, lu ikut gue ke atas, gue ambil duit. nah iya bisa juga, makanya because I was too drunk, bro. Terus gue pas sampai bawah, supir taksinya hilang, gue cuman kayak lihat kiri kanan, gue ngapain ya gitu. Ya udah akhirnya gue ke atas lagi kayak nyesel gue. Kin, HP. Iya, gue bilang ke adek gue, Kin, HP aku hilang. Kenapa kok bisa hilang? Iya tadi nitipin supir taksi. Stupid, bro. Lagian lu bego gitu kayak gini. Ya Kina tahu gimana sih gitu lah. Itu parah banget, men. Itu hancur banget. Oke, your turn. Oke. Truth. Apa titik terbawah lu dan bagaimana cara lu naik dari sana? Oke. Mungkin titik terbawah gua pernah dibohongin orang. Langsung tawa dia. Gua udah dibohongin orang, gua hilang duit lumayan banyak banget. Sampai MM-an dan ya udah ngusut ke pengadilan ini itu segala, tapi ya kayak orangnya juga bukan orang sembarangan juga, jadi it was a fight lah. Cuman mungkin pengalaman gue ya satu, lu harus bener-bener bisa jaga duit lu banget, karena itu di titik itu tuh gue berasa gila, nyari duit tuh susah, cuman megang duit tuh juga lebih susah lagi ya bro, gitu. Terus mungkin gara-gara gue dari kecil tuh udah terbiasa ngehasilin duit ya. I started business when I was 16. Jadi mungkin gue terlalu naif. Mungkin gue terlalu percaya diri di mana gue nggak terlalu bisa kayak gue bangga. I'm an optimistic person. Gue selalu melihat dunia itu di bagusnya dulu sebelum ke jeleknya. Tapi ada di mana orang-orang yang optimis tuh juga harus bisa menjaga keoptimisannya nggak sampai bego. Nah di situ tuh gue bego. Itu tuh deal tanah, tapi penanaman modal dan lain-lain, gue aja nggak nyamperin tanahnya. Gue aja nggak nyamperin tanahnya, goblok juga kan? Iya. Bro, lu agak ini sih di situ, agak too optimistic. Too optimistic. Dan mungkin yang bawa deal ke gue juga orang yang gue sangat percaya. Cuman ya karena dia dikibulin juga gitu, bukan salah dia. Cuman intinya ya lu harus benar-benar bisa jaga banget lah. Terus dari situ pengadilan dan lain-lain, belum duit lagi. Masih sampai sekarang masih diurusin. Tapi at one point ya gue merasa pelajaran terbesar gue di hal itu tuh, yang paling penting lu punya orang, teman-teman lu, keluarga lu, orang-orang yang lu sayangin, itu gimana sih caranya mereka
ngasih lihat support mereka saat lu di keadaan yang terbawah. Nah di situ tuh gue belajar banget, di situ tuh gue melihat mana yang benar-benar temen gue, mana yang enggak, siapa yang benar-benar support, siapa yang benar-benar bantu, dan bisa dibilang gue sekarang udah I made the money back, I made the money back, but obviously if I can get that money back, I'd be very happy, but you know, life goes on, and ya lebih tekun aja. Mungkin dari situ gue jadi lebih pinter. Yeah, at least you learn something about it. Oh ya pasti. From Gila. it, sorry. Mungkin zaman dulu gue kayak anjing gue udah kerja keras bertahun-tahun. Tapi ya, it's good lah. Sekarang gue belajar banyak. Part of the process ya, bro. Yeah, part of the process. Ya, lu mau sukses, lu pasti harus gagal. Yeah, bro. Gagal Cheers itu dulu. part of the Cheers for that, process. bro. Cheers. Oke. Tapi gagal gue nggak di YouTube sih. Hah? Gagal gue nggak mabok-mabok di YouTube tapi. Siapa tuh? Nggak tahu gue cuma ngomong aja. Oke, next. Truth. Yes. Apa hal yang paling lu sesalin seumur hidup lu? Sesalin. Iya. Sesalin seumur hidup gue. Apa ya? Mungkin di saat gue belajar di Australia ya. Jadi waktu gue kelas 1 SMA, gue sempet di PL, habis itu gue dipindahin ke Australia. Saat di Australia, gue nyesel banget nggak bisa keliling Australia. Maksudnya kayak traveling, kayak gue di Melbourne, gue nggak ke Sydney, Canberra, Perth, atau ke... Lu nggak even ke Sydney? Ke Sydney, cuman di saat bokap gue kesana dia ngajak Sydney, cuman not with my friends kayak road trip gitu, gue nggak, karena gue kesibukan gue pada saat itu cuman main game doang di kamar gue. I only play games with my friends, dan itu yang gue lakuin di saat gue ada waktu luang gitu loh. Jadi gue nyesel banget nggak bisa keliling Australia, kayak belajar culture mereka, abis itu kayak keindahan alam di Australia itu seperti apa dan segala macem. Dan gue emang apa ya, dan gue dulu sempat jadi event officer di PPI Avic, yang anak-anak Melbourne tau kan PPI Avic. Nah di situ gue nyesel juga nggak nggak ngasih effort semaksimal mungkin di saat bikin event di sana gitu loh. Padahal gue sekarang sadar kalau gue bisa melakukan itu dengan full effort, gue di sini bakal dapet di sini bisa gunain experience yang kemarin digunain di Jakarta sekarang gitu. Itu salah satu penyesalan terbesar gue sih sebenarnya sih di situ. Next question. Next question. There. Lo kan gue lihat endorse melulu nih. Coba pilih salah satu barang yang ada di sini terus seolah-olah lo lagi endorse barang itu. Udah ambiar lah, gampang banget. Bro, tapi endorse-nya harus yang kayak classy gitu gue maunya. Yang kayak jangan norak ya, jangan kayak ini guys barang ini enak banget kayak pengen bikin gue meninggal gitu, jangan bro. Harus classy bro. Boleh nggak? Boleh dong. Ini kita ambil kesempatan dalam kesempitan. Thank you yang menanyakan Dare ini. Oke, coba. Guys, ini minuman ambiar. Minumannya Bacot TV, minuman kita. Dulu kita buat ambiar. Ada Sabian juga kan pas kita pertama kali buat ambiar? Ada. Nah, dulu tuh kita buat ambiar karena kita mau sesuatu. Gue inget banget tuh. Yang pertama kali ngasih gue Amer itu Kina. Oh iya? Ya kan, yang pertama kali kasih gue Amer tuh Kina. Terus gue fall in love sama Amer. Cuman gue bilang Amer itu sangat tua. Gue perlu yang muda. Akhirnya kita buat ambiar dengan tujuan bahwa ambiar itu akan menjadi Amernya anak muda. Wow, bro. Trying to change the culture. Trying to change the culture, bro. Jadi buat kalian yang nggak tahu, itu sedikit fun fact story-nya ambiar, guys. Sedikit fun fact. Itu. Oke kan? That's how you endorse, bro? Yeah, I tell the story. Oke, bro. Oke dong. That's not bad lah. Yaudah, lu mau coba. Kalau lu gimana lebih bagus? This is how you sell your product, bro. Oke, sell. Ambiar. Tujuannya apa? Mabok, minum ambiar. That's it, bro. Straight to the point, man. Alasan mereka beli minuman apa? Mabok.
That's how you sell your products, bro. Oke, boleh. Gua kalah ya? Supply and demand, bro. Gak apa-apa. Gua kalah tapi menang. Next. Truth. Terakhir one night stand kapan? Apa? Terakhir one night stand kapan? Kapan dan ya ceritain lah. Cuman nggak usah sebut nama. Gue bukan orang yang tipe one night stand, bro. Sorry. Gimana ya? Sumpah ini beneran gue nggak bisa. Gentot. Saat gue tuh baru denger. Gue tuh tahu ceritanya. Enggak. Iya, mau one night stand ya? Mau lu yang ceritain atau gue yang ceritain nih? Gue aja. Ya, jadi beberapa bulan yang lalu lah ya. Beberapa bulan yang lalu sempat berusaha untuk one night stand when I was in Bali, but it didn't work because Ya, iya, itu kan bukan pertanyaannya. Pertanyaannya terakhir lu one night stand kapan? Kapan lu berusaha one night stand? I met this girl di Bali, and then gue ajak pergi, terus gue ajak balik. Iya dong. Gue ajak pergi, terus gue ajak balik. Besoknya gue suruh balik. Udah. That's it, bro. Ya udah, boleh. It's one night stand, bro. Oke. Yeah. Ya udah, boleh. Lanjut. Your question, is it mine now? Yeah. Okay. Truth. Ceritain dong kenapa lo bisa jatuh dari motor di Bali? Oh. Oke, gini. Jadi gue sejujurnya emang nggak terlalu jago naik motor. Gue emang nggak terlalu jago naik motor. Cuman setiap kali gue ke Bali, ya itu satu-satunya opportunity buat gue naik motor. Jadi gue selalu mau naik motor. Kita lagi minum-minum di villa teman gue, kan lagi PSBB kan, teman-teman. Oke. Minum-minum di tempat teman gue. Terus pas mau balik tuh gerimis. Nah, kita tuh tinggal di Seminyak, dia di Canggu. Oke. Lagi minum-minum di tempat temen gue, lagi mau balik, gerimis nih mulai. Yes. Pok. Terus gue dengan kebegoan gue, padahal gue udah tahu gue nggak bisa naik motor, apalagi lagi tipsi, bodo amat lah, gue bisa. Naiklah motor. Naik motor terus dari Canggu ke Seminyak tuh ada jalan kecil. Tahu kan, jalan kecil yang samping-sampingnya sawah. Iya. Terus teman-teman gue yang lain kan pada jago naik motor, dia pada ngebut-ngebut lah. Gue di belakang nih. Udah lagi jalan, lewat jalan sempit itu, lagi jalan licin, bro. Licin, terus kan banyak batunya tuh yang belum direnov kan, belum dibagusin. Jadi banyak batunya tuh yang misplaced. Terus udah gelap, gerimis, gue nggak lihat. Naik motor, di tengah-tengah ada batu yang kesplit, kena, ya jatuh lah gue. Teman pertama jatuhnya nggak parah. Jatuh, prak, oke, nggak apa-apa, masih nggak parah. Temen gue pada udah nanya, lu yakin nggak bisa naik motor? Yakin, nggak apa-apa. Nggak mau gue boncengin aja? Nggak usah. Naik motor lagi, prak 200 meter, jatuh lagi. Terus yang kedua jatuhnya agak parah karena itu di tikungan, terus kayak ada agak jurang dikit, cuman nggak masuk jurang, tapi gue nahan biar nggak masuk jurang kan. Nah ya di situ kaki gue kena motor, makanya parah. Tapi abis itu gue tetap naik motor lagi ke rumah. Jadi lebih jatuhnya gengsi ya? Lebih jatuhnya gengsi. Nggak gengsi sih, sebenarnya nggak gengsi, mabok. Oh iya, mabok buat gengsi. Iya. Ya, begitulah guys ceritanya. Cuman nanti lu bisa lihat kaki gue di Bacot Vlog. Bro, don't try this at home, bro. Yeah, bro. Oke, next. Truth. Pernah diselingkuhin atau nyelingkuhin nggak? Jujur. Pernah. Pernah diselingkuhin. Pernah diselingkuhin, kalau selingkuh nggak pernah. Yakin? Bener. Jujur, beneran? Jujur. Oke. Bener. Mau diceritain nggak? Boleh dong, diselingkuhin. Mau kan? Jadi waktu gue kelas 1 SMA, gue dulu pernah punya mantan. Kebetulan di hubungan saat gue 6 bulan pacaran, gue harus pindah ke Melbourne. Melbourne. Pas perpisahan tuh kayak mantan gue nangis banget, sedih segala macem, ditinggalin gue, bla 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 bla.
setelah 2 minggu gue di asrama, temen gue nelpon, Sap, ini cewek lu kayak pacaran deh sama kakak kelasnya. Terus gue make sure kan, gue nggak mau dengar kabar burung dan whatsoever kayak gitu kan. Gue telepon, ternyata dia bener ngaku, katanya dia deket sama kakak kelasnya di saat masih pacaran sama gue. Itu belum putus? Belum putus. Ya udah, after that gue langsung kayak block everything, kayak dari Skype. Waktu itu masih kayak BBM kalau nggak salah deh. SMA masih BlackBerry. Abis udah nggak pernah kontak-kontakan sama dia lagi. Sampai sekarang? Nggak, sekarang udah biasa kan, udah SMA udah lama banget. Nah, pada di saat itu gue diselingkuhin, gue jadi kayak agak lebih jadi nggak tahu lagi, kayak pengen balas dendam terhadap perilakunya dia. Jadinya gue agak sedikit jadi kayak Pecun? Bukan. Jadi agak beringas sedikit aja, kayak kenapa sih gue diginiin, gue udah sayang banget sama ini, langsung tetet gitu. Di sana langsung kayak jadi kayak bukan pecun, kayak Man whore. kanan 6 kiri 6 lah gitu loh. Tapi sekarang cowok 6 cewek 6 maksudnya. Hah? Ya gitulah ceritanya pokoknya. Oke. Sip tanya. Oke. Truth, apa sih inspirasi lo tiap bikin caption Instagram kenapa najis? Semua. Kenapa najis semua? No offense, bro. Iya. Sebenarnya gini sih, guys. Karena gue melihat brand gue ya. Melihat brand gue. Kayak gue kalau misalnya dibilang disuruh jadi the hot guy in Instagram nggak bisa. Oh, nggak bisa. Karena gue gendut, gue kayak I don't gym, then there's a lot of people yang lebih, ngerti gak sih? Jadi I decided to be the cute guy in Instagram. Bro, but that's not cute, that's cringe. Nah, for you it's cringe. For you it's cringe. For my 80,000 followers, that 70% are girls, they like it. Okay. Ya kan? I don't know, I'm not girls, bro. Ya. Mungkin gini kali ya, aku menangis di tengah hujan supaya mereka tidak tahu kalau aku sedang bersedih gitu kali ya. Enggak gitu sih. Gue pasti kayak one liner, kayak kemarin kayak baby smile. Cuman ya I decided my brand is the cute guy on Instagram. Jadi ya udah, I'm just gonna go with it gitu. Boleh nggak? Gue boleh tau nggak salah satu caption lo yang menurut lo paling kayak cute abis? Cringe. Yeah, sometimes it's even cringy for me, ngerti gak? Iya. It's even cringy for me gitu. Tapi just name one caption aja. Coba let me check ya. Coba. Ya yang menurut lo paling kayak I'm cute baby. I'll pick you up at 3 POV, you know? I know it's cringy. I know it's cringy, but I don't give a fuck. Makes me Oke. Sip. Next. Oke, truth. Lu terakhir dikasih duit sama bokap lu kapan, berapa, dan untuk apa? S2. Enggak, bro. S2 corona waktu itu. Iya bener banget. Jadi terakhir gue balik dari Bajo sama Bali tanggal 25 itu gue PCR. Gara-gara tanggal 26 gue harus vaksin. Ternyata hasilnya positif. And then I told my dad that I was positive. Abis itu dia kayak marah-marah dulu awalnya, gimana sih lu dan segala macam. And then gue bilang ya udah jadinya mau gimana nih gitu. Terus nyokap gue suggest kalau gue dirawat di rumah sakit, but gue nggak mau karena pengalaman pertama gue corona masuk rumah sakit itu is boring as fuck. Gue nggak bisa ngapa-ngapain di rumah sakit, pemandangan gue cuman TV, sofa, kamar mandi, kamar orang buat nginep, dan it's so fucking boring. Abis itu ya udah akhirnya my dad and my mom gave me money for my medicine, and then udah di situ. That's it sih, itu doang. S2 corona guys. Because it's expensive, bro. Yeah, it is expensive. Obatnya mahal banget. Oke, next. Gue. Oke, truth. Apa yang lo posting terakhir di second account close friend? Kalau nggak punya second account, ya di close friend first account tunjukin ke kamera. Gampang. Lucu kan? Kan ke kamera bukan gue. Tapi nanti di blur. It's me and my girlfriend playing with the dog.
It's cute, right? Tuh, lucu banget ya. Enggak. Gue tau lu patah hati, Sab, lu gak usah kayak gitu. Gue gak patah hati, bro. Gue gak patah hati. Apa? Gue tau lu udah gak percaya lagi sama yang namanya cinta. Next. Ya udah, sip. Der. Ini agak tai sih, Der. Telepon bokap atau nyokap lu bilang, "Pa atau Ma, aku hamilin anak orang." Serius. Nyokap lu lah ya, bokap lu kayaknya gak gila sih. Wait. Ngomongnya biar serius gimana ya? Ayo, ini lu belajar jadi aktor sekalian. Jangan marah ya, jadi ibu dan... Iya mas. Halo, Ma. Ma, ada kabar buruk nih, Ma. Apaan sih? Tapi jangan marah ya. Apaan mas? Ini mah ada kemarin perempuan ini dia positif hamil mah. Perempuan positif hamil. Positif hamil sama Abi mah. Dia juga senang. Yang bener mas Beneran. Sumpah. Dia ekspektasi. Demi Allah. Iya. Iya, enggak mah. Serius ini loh. Jangan bercanda dulu. Yang bener. Iya Ini enggak. mama lagi meeting. Jangan bercanda dulu dong, boleh nggak? Kita mau beli batu nih sini. Ya demi Allah dulu bilang. Demi Allah. Soalnya mereka cuma bisa setor 5.000 Yang benar. Aduh, nggak bisa diajak serius. Nggak serius mah, panik nih mah. Gimana ya? Ya terus gimana? Gimana ya mah? Ya gimana? Coba mana lihat video call. Jangan video call. Untuk kalau ngatain orang tuh nggak bisa. Yaudah ama. Yaudah. Jago banget. Yaudah. Gila, Tante jago banget. Yaudah. Yaudah, dadah. Gak Kok bisa. kamu gak tau bisa? Bro, my family is chill as fuck, man. Gak bisa. Gak bisa. Lu udah keseringan bohong minta duit kali, bro? Anjing. Enggak, bro. Gue emang sama keluarga gue tuh kayak bercanda terus kerjaannya. Oke. Kapan terakhir kali lu stalk mantan? Pas baru putus sih. Stok mantan ya. Kenapa? Ya pas baru putus. Obviously penasaran. Cuman tapi gue sama mantan-mantan gue semua santai sih. I mean, gue Amerika ada bisnis, ambiar. Jadi we still talk on a daily basis emang for business, you know. I don't need to stalk her to know what she's doing, ngerti gak sih? And yeah, so I don't really stalk my ex because I know how they're doing. Biasanya kan orang stalk mantan untuk dia lagi sama siapa nih, gue mau tahu. Tapi kalau misalnya ya lu ngobrol emang ya lu santai sama dia, kayak you don't need to stalk. Tapi udah nggak stalk berarti sekarang ya? No, never. Oke. Terus, ceritain hal aneh yang pernah lu lakuin ketika lu mabok. Gantian. Mau yang mana, Sa? Mau yang lempar barang? Mau yang marah-marah? Mau yang mana nih? Mau yang nangis-nangis juga ada? Nangis. Kapan gue nangis? Oke, jadi gue pernah mabok waktu di Melbourne sekali. Waktu itu gue lagi mau ke apartemen temen gue di Melbourne. Waktu gue mau naik kan gue harus intercom apartemennya dulu, tahu kan, kayak pencet nomornya, and then dia pencet tombolnya, gue baru bisa naik. Pas di depan lift ada satu cewek bule. Gue langsung main rangkul aja kayak, hey what's up, you wanna come to my apartment, dan segala macem. Langsung gue Sumpah lo? Sumpah. Goblok. Dan I was unconscious, bro. Oh, lu lupa? Gue udah mabuk banget. Dan ceweknya tuh kayak awalnya mau, cuman pas, awalnya mau, tapi pas mau keluar dari apartemen temen gue mau menuju apartemen gue, dia tuh kayak jadi ngerasa risih gara-gara gue bacot banget. Dan gue terlalu touchy sama dia. Dan dia sadar kalau gue tuh udah mabok banget. Too much. Abis itu besoknya temen gue kayak, Sap, lu gila, lu kemarin lu gini segala macam. Oh iya, ya udah deh, biarin, orang udah kemarin juga, santai aja nggak sih? Just chill, bro. Iya lo, kalau anak-anak muda zaman sekarang kan, itu sih kayak
Tapi kalau selama di Jakarta gue kalau mabuk nggak aneh-aneh sih, biasa aja. Kayak just chill with Daryl and Karena pas itu bokap menteri kan, makanya nggak bisa aneh-aneh. Ah? Enggak sih. Oke, lanjut Sap, go. Oh, lu dong? Gue? Enggak dong, kan gue tadi nanya lu. Oke. Telepon ini it's a dare ya. Oke. Telepon nyokap Angie and bilang kalau Angie selingkuh dan lagi jalan sama cowok lain. Nggak mungkin. Aku harus gimana nih tante? Nggak mungkin. Abisin bro. Oh. Kunya 20 detik. Kok nggak mungkin sih men? Gue nggak takut sama semua orang di dunia ini kecuali nyokapnya Angie. Sumpah. Kenapa? Nggak apa-apa. Oke, truth. Apa sih hal yang paling lu suka dan paling lu kangenin dari mantan lu? Mantan gue ada banyak, yang mana nih? Karin. Oke. yang paling gue suka yang paling gue suka atau gue kangenin? Dua-duanya, suka terus kangenin. Oke, gue suka dulu ya. Yeah. Gue suka yang gue suka dari Karin adalah she's very affectionate person ya. Dia selalu care banget sama gue. Di saat waktu itu gue pernah inget lagi meeting buat Jakarta Block Party sama Daryl di Lucy in the Sky. Gue cuma bilang gue lagi pilek, tiba-tiba gue lagi meeting, tiba-tiba ada Gojek nyamperin gue ngirimin Rhinos. Gue inget banget tuh. Ini dari siapa Rhinos? Tahu-tahu Karin nelpon, tahu-tahu dia belum Rhinosnya gitu. Enggak, udah terima belum Rhinosnya, dan dia nggak bilang apa-apa, tahu-tahu udah ngirimin Rhinos. Abis itu dia selalu kayak kemarin gue sakit walaupun udah nggak pacaran, dia ngirimin gue masakan, dia masak sendiri kayak gitu. Dia orang yang sangat perhatian lah terhadap orang-orang terdekatnya dia. Kalau yang gue kangenin sama dia adalah gue traveling sama dia sih. Gue suka traveling sama dia karena walaupun dia kemana-mana biasanya sama asisten yang nyiapin dia barang-barang atau ngeblow rambut dia segala macem, di saat kita traveling berdua dia bisa ngelakuin itu sendiri tanpa ribet gitu loh. Dia orangnya gak ribet sih aslinya, itu yang gue kangenin. Gue setuju sih, Karin affectionate banget. Iya kan? Dia bisa tiba-tiba malam-malam, keluar rumah, gue keluar rumah dikirimin wine. Iya kan? What the fuck? Nah itu dia. Keren. Karin, Mantap. She's special menurut gue ya. She's very nice. Ya berarti orang yang sekarang lagi sama dia, he's a lucky person nih. Kalau di suatu dunia di mana lu sudah membaik, dia sudah membaik, sama-sama single, mau gak? Mungkin balik gak? Atau ada kemauan seperti itu gak? Gue sebenarnya orangnya bukan gue mau atau gimana ya. Kalau emang itu jalannya ya udah. Maksudnya gue jalanin aja. Tapi kan kalau itu harus ada kemauan dong. Iya gitu. Maksudnya kalau gue jalanin aja. Kalau dia mau juga, lu mau gak? Kalau dia masih, misalkan tadi yang lu bilang sama-sama single gitu ya, tergantung situasi sih. Tergantung situasi guanya juga. Kalau gue misalkan gue ada pasangan ya gue nggak bisa. Ya obviously kan gue bilang kan sama-sama single. Sama-sama sudah berubah nih. Sama-sama sudah berubah. Sudah mature, sudah lebih baik, ya kan? Yeah. Terus dia mau juga, dia kayak, Mas, gue kangen nih apa yang kita punya dulu. Gimana, mau coba lagi gak? Ya coba lagi ya pasti mau gitu kan. Bro, itu thumbnail kita. Sabia kan mau balikan sama Karin. Enggak. Bro enggak. Dari semua pertanyaan yang muncul, thumbnailnya kenapa harus itu? Clickbait bisa banget, editornya mana nih? Lu ya? Oke. Ask me. Oke, gue. Truth ya. Pernah nggak slide into someone's DM niat buat deketin, terus gimana kelanjutannya? Pernah lah. Pasti pernah lah. Lu siapa sih nggak pernah? Gue nggak pernah. Tai. Sama yang itu kan slide DM kan? Hah? Iya kan? Enggak bro. Tai. Iya lagi. Pernah lah, pasti pernah slide in someone's DM. Cuman nggak kayak very rarely. Gue sangat pilih. Karena obviously sliding in someone's DM, gue nggak mau nama gue kayak she's sliding in people's DM. Gue juga nggak mau. Tapi
kalau misalnya benar-benar this girl is gila nih, ini cewek kayaknya seru banget, keren banget, dan udah beberapa bulan kayak I have no way to find her, no way to meet her, ngerti gak sih? Terus apalagi pas itu ya I slide in people's DM pas PSBB sih, pas PSBB baru mulai, karena lu bener-bener gak ketemu orang, lu bener-bener gak ketemu orang, and then ya slide in people's DM, ngobrol-ngobrol, sempat ketemu, cuman jadi teman akhirnya. Siapa? Ya enggak boleh nyebut sama, nggak boleh nyebut nama. Oh iya ada. Oke. Dengan PSBB baru mulai, terus I slide in people's DM, gue ngomongnya kayak gini, hey, I heard because of lockdown, girls are more likely to reply to my DMs. Tanda tanya. Terus dibalas. Hahaha, is it true? I guess it is. Keren Keren lu ya kan? Keren. Apa tadi? Oke, truth. Sebutin momen paling mengharukan dan ternyebelin yang kita pernah lakukan. Kita? Ya, yang Daryl pernah lakuin ke lu. Gue bukan terharu sih, kayak lebih ngerasa kayak yo man, you're my bro as fuck gitu loh. Di saat kita persiapan untuk nge-DJ di Kanawa. Karena kita sebelum nge-DJ di Kanawa kayak dia tuh kayak please help me with this, please help me with that, set up the table and stuff, bring the DJ alat DJ-nya, bring the USB, jangan lupa segala macem dan lain-lain. Itu salah satunya. Itu memorable banget dan gue bukan terharu sih kayak this is my cuz right here gitu. Terus yang kedua, gue lagi galau banget. Ingat nggak? Gue ke rumah lu malam-malam. And then kita minum ambiar. Gue udah mabuk banget, gue mabuk parah. Habis itu Daryl nganterin gue ke rumah dan gue muntah-muntah di toilet. Ingat gak? Dan dia ngebersihin juga muntah-muntah gue. Itu ya bro. You're my guy bro. Terus ternyebelin? Gak ada sih. Ternyebelin Daryl so far belum ada sih ternyebelin. Paling apa ya? Gak ada sih. Dan mungkin yang terharu pas block party juga bro. It was very fun. Yeah, pas block party juga gue ngerasa kayak terharu kayak karena Daryl he always push me kayak Sap lu bisa. Ayo sap. Dia he always encourage me untuk melakukan hal yang harus gue lakuin pada Jakarta Block Party because it's not an easy task to do gitu loh. H-1 kerjanya juga udah lumayan parah. Pas hari H juga Daryl sibuk di sana, gue sibuk di sini. But he's a great leader di sana. Dia bisa nge-manage every team sehingga Jakarta Block Party jadi acara yang sukses ya bro. Wait for the second one. Ya. Oke. Oh, your turn. Hah? Lu tanya gue. Emang tadi lu ya? Iya kan lu tadi baru cerita. Oh iya sih. Truth, buat berdua. Kan katanya lu berdua suka teori konspirasi. Sebutin konspirasi tergila yang lu pernah denger dan kenapa menurut lu itu bisa beneran. Lu dulu. Yang pernah gue denger. Yang pernah gue denger, nggak tau sih. Gue selalu lihat di YouTube ya. Ini kan masih di YouTube ya. Kalau Rothschild itu sebenarnya dia own all the banks in this world ya. Something like that ya. Gara-gara Rothschild owns every bank in this world. Dan salah satu negara yang nggak setuju itu adalah waktu itu kalau nggak salah gue denger negaranya Iran, which is waktu itu masih under Saddam Hussein. Irak ya? Oke, Irak Saddam Hussein. Makanya they started war with USA and Iraq untuk take over that country supaya under Rothschild juga. Itu sebenarnya konspirasi yang pernah gue dengar dan pernah gue lihat di YouTube. Dan menurut gue itu juga nggak tahu sih. It's conspiracy, but make sense juga sih. Yeah, I don't know. We would never know. Make sense, but I don't know. But if it's true or not, gitu loh. Itu yang pernah gue denger dan yang sampai sekarang masih kepikiran di otak gue, gitu. Kalau gue yang masih kepikiran di otak gue sih yang itu yang kayak musician selling their souls to the devil. Oh, oke. Iya. Yang Illuminati yang
apa tuh dulu there's a very big like documentary on YouTube yang kayak Rihanna umbrella videonya yang kayak begini lah setan lah. And Justin Bieber yang waktu ketangkep di UI terus matanya berubah jadi reptiles yang sama something like that. Iya, terus kayak DMX dimasukin penjara berkali-kali karena dia yang kayak speak out. Cuman ada ya mungkin pas gue kecil gampang percaya we talk about it too. Cuman lama-lama kesini kayak ya udah lah, namanya juga hidup ya, biarin aja lah kalau ada ini semua. It's conspiracy, bro. It's conspiracy. Iya, itu sih. Alright. There. Telepon Karin and tanya, kalau ada 2 mantan, lu minta balikan, yaitu gua sama Alfi, lu bakal pilih siapa? Langsung! Bro, I do this because it's fun. Fun fact, gue baru tadi mau ngajak dia makan. Karin Novilda. Kalau ada 2 mantan, Sabian dan Alfi. Atau Sabian sama siapa aja deh yang menurut lu? Halo. Halo. Kenapa Mas Abi? Lagi di mana? Di rumah. Oh, mau nanya lagi sibuk gak? Enggak, tadi sibuk makanya di decline. Oh, sekarang udah gak sibuk. Sekarang udah gak sibuk kan? Enggak. Aku mau nanya boleh nggak? Kalau misalkan disuruh pilih antara aku sama Alfi untuk balikan lagi, kamu pilih siapa? Ya kamu lah. Kenapa aku? Ya kamu gila sih, tapi kayak nggak segila Alfi. Oh ya udah kalau gitu kita makan nih abis ini. Ya udah. Aku sebentar lagi kesana ya. Guys, abis ini syuting kelar kan ya? Udah kelar ya? Oh, udah kelar. Udah tahu gua, dasar bacot nih. Woi, invoice ke gua ya, gua udah lewat nih. Jika lo terlahir kembali dan harus jadi salah satu dari temen lo, siapa yang lo pilih dan jelasin kenapa? Oke, biar lucu aja ya. Kalau gue terlahir jadi lu, ya. Kalau gue terlahir kembali ya, dan gue pilih gue jadi lu nih. Nggak boleh. Loh, gimana sih? Nggak boleh nggak? Nggak boleh. Bukan kalau. Kalau misalnya we're talking about impact, ya. Mungkin I would wanna be anaknya, ya jadi anak Om Sandiaga Uno. Temen lu bukan? Ya Atira. Cuman bukan jadi Atiranya. Jadi gua tetap. Kenapa? Karena dia seru banget. Oke. Dia tuh bokap yang seru banget, dan Tante Nur juga nyokap yang seru banget, dan ya terbukti lah dia sekarang kayak seru kan, lu ngeliat dia online juga seru. Emang dari kecil tuh gue dulu sempet deket, dan dulu fun fact pas nyokap bokap gue ngalamin perceraian, gue tuh deket banget sama Om Sandi sama Tante Nur. Oke. Jadi terus dan mereka tahu kan nyokap bokap gue lagi cerai, jadi gue suka diajak sama mereka untuk pergi-pergi dan lain-lain. Dan gue ngelihat mereka ngedidik anak dan membesarkan keluarga itu sangat keren. Sangat. Jadi gue tuh belajar anak tuh bukannya lu anak gue lu harus dengerin gue, enggak. Lu anak gue sayang sama lu. Oke, cuman kita lebih ke you're my kid, let me listen to you. What's your problem? Gitu. Dan menurut gue dengan kesuksesan dia, he's a great mentor. He's a great mentor di mana menurut gue, apalagi gue di jajang entertainment dan lain-lain, gue emang passion di sini juga. Dan I would feel like we would be sohib banget gitu sebagai orang tua dan anak, ya sohib banget. Terus salah satu juga yang gue salut, dia nggak pernah nge-treat orang karyawan dia sebagai karyawan. Dia supir, jadi kayak ada ajudan sama supirnya yang bener-bener setia sama dia, sekolahnya dibayarin semua. Oh iya. Wisudanya aja sampai dia datang. Oh iya. Ya, wisudanya sampai dia datang, dan nggak pernah kayak Mbak gitu, selalu panggil nama. Humble ya. Very very humble. Humble. Minded. Oh yes, blank cards up. Oke. Okay, blank card ya. I get to ask truth or dare to you anything. Oke, gue mau lu telepon Kina. Terus gue mau lu bilang,
Kin, jemput gua di Polres. Telepon mulu. Dia jam segini kayak lagi kerja deh. Ya nggak apa-apa. Nggak bakal diangkat. Kin ke Polres Jaksel dong sekarang. Tekan 13 Lagi kerja. untuk meninggalkan Dia sekarang lagi di ruang guru sama Nels. Telepon enggak. Ya udah boleh. Ngomong apa? Yang tadi. Iya. Yo, what's up, dude? Gak. Yo, what's up, dude? Gak. Serius. What's up? Gak. Lu lagi sibuk gak? Enggak terlalu sih, Bro. Gue boleh minta tolong gak sih, bro? Apaan? Lu boleh jemput gue di Polres Jaksel gak? Anjir, lu lagi ngapain sana? Enggak, tadi siang gue ketangkep gitu gak? Tangkap apaan? Gak tau, gue lagi nongkrong tiba-tiba langsung dibawa gitu. Gara-gara apaan? Gak tau, tiba-tiba gue dibawa langsung gue lagi di Polres sekarang. Dibawa gara-gara apaan? Ya gue juga nggak tahu, nggak ngerti kayak gitu-gituan. Tiba-tiba dibawa aja gak? Dibawa kenapa lu? Nggak tahu. Lu boleh tolongin gue nggak sih? Bisa aja gue tolongin. Bentar, lu di unit mana? Apa? Lu di unit berapa? Unit berapa ya? Unit 3. Unit 3. Serius bentar. lu nggak bisa? Nggak, bentar. Lu nggak apa-apa? Pak, ini di unit berapa pak? 3. Unit 3 gak? Enggak, lu kenapa cuy? Maksudnya ada masalahnya apa? Gue pengen tahu dulu masalahnya apa. Nggak tahu. Pak, ini kenapa saya dibawa? Disuruh tes urin. Disuruh tes urin gak? Ya lu lagi aneh aja. Gue nggak Lu aneh. ada nggak? Gak, gue nggak aneh. Sumpah gue ngapa-ngapain gak? Gue cuma lagi ngopi doang. Waduh. Coba deh gue telepon orang gue telepon dulu ya bentar ya. Aku telepon. Gak, serius jadi tutup dulu gue takut banget gak? Iya, tapi gue telepon dulu, gue telepon dulu. Gue telepon orang gue dulu. Tapi lu beneran kesini gak? Iya, gue makanya gue telepon dulu, gue make sure dulu kenapa. Enggak lah, gue lagi dibacot bro. Aman aja. Ngetot. Kasian gue sama lu bangsat. Anjing. Tai kambing lu ya. Anjing. Lu masih Daryl tuh ya? Thanks gak? Keren, tapi you showed you care. That's good. Iya lah, Gangga. Thank you, Gangga. Thank you, Gak. Bye-bye. Bangsat lu semua. Oke. Keren. Gangga tuh, bro. Sohib, Gangga Sohib. Sohib gue. Oke, Dare. Bikin TikTok twice dance challenge di TikToknya bacot. Lu bisa gak? Bro, TikTok is my life. Oke. Oke. Truth. Pas dulu sama Karin, siapa yang biasanya ngajak main duluan? Yang ngajak main duluan. Ganti-gantian. Tapi itu jujur sih. Ganti-gantian. Iya benar. Tapi gue paling suka, boleh cerita? Boleh dong. Of course. Gue paling suka kalau gue lagi main PS, tiba-tiba kayak ngering dateng gitu kan, tiba-tiba gue lagi main PS, gue main PS, tiba-tiba kayak, that's it. Udah ya. Oke. Yuk tanya. Coba pilih satu tim Bacot TV terus kasih pujian dan kata-kata motivasi terbaik lo buat dia. Ini mah gampang banget, men. Lu kasih ini ke Luigi lah. Ngapain kasih ke gua? Semuanya, I'll do it for all. Isabel and Kai, great job. Wanting to be on the show, like takes balls. I feel like semestinya lu like bisa banget. Like we watch your video, you guys are naturals, and we feel like you can be a talent too. So props.
Dea, kayak dari pertama kali datang sampai sekarang, your improvements have been amazing. Tadinya we were a bit doubtful, tapi kayak now you're so hands-on and you know everything. You're so organized. Jadi hats off to you. Thank you. Jonas, Dea yang mana? MIP. Dea juga, Jonas juga kayak dari pertama kali datang sampai sekarang selalu proaktif, selalu kayak we should do this, and you know that proactiveness turns into action, and that's very good. Woo! Come on! Kayara obviously very professional, mau kita setting apapun selalu bisa. He's a yes man, so very good. Adira, obviously someone very creative, someone yang kayak we should do this, and then selalu kayak ngasih pendapat juga, kayak I very value your opinion, makanya gue selalu nanya lu juga, because I feel like on a creative perspective lu bisa benar-benar ngasih lihat, kalau misalnya kita mau kayak gini butuhnya ini gitu. Jadi props, thank you. And for our newest member Kiki, I don't know how you say it, Kiki or Kiki? Oke. Kayak dari pertama kali datang, dari kita video interview sampai kemarin kita interview sampai hari ini udah kelihatan banget sih niatnya, and udah kelihatan banget juga the job, and you went right in, and you know it's proven that you are a good part of the family. So thank you. Woo! Untuk Luigi, fuck you. Okay, my turn. There, tunjukin isi chat lu sama mantan lu terakhir ke kamera. Kayak itu ya. Semua yang screenshot nanti kirim ya. 2 last questions, boy. Truth. Lo sebenarnya mau dikenal sebagai apa sih di public? Gue mau dikenal obviously satu as a businessman, because menurut gue punya panggung itu sesuatu yang sangat important and influential. Yes. Karena gue bisa dibilang dari gue kecil gue itu udah kerja keras, karena banyak rintangan yang gue harus hadapin, dan banyak yang orang tuh dulu suka bilang ke gue, lu nggak mungkin bisa gitu. Gue udah mulai bisnis tuh dari umur 16 kan. When I started investing when I was 16, a lot of people told me kayak, ngapain sih, lu main-mainnya dulu, ini dulu, itu dulu, but you know, I did it. And kemarin pas mau buat Jakarta Blow Party, semua orang yang gue tanya nggak ada yang bilang you should do it, nggak ada yang bilang you should do it, you know. And then I did it, right? So sebenarnya all these obstacles in life yang I can overcome, gue mau bisa ngasih tahu itu ke orang-orang yang mengikuti gue. So I can give them inspiration that if I can do it through all these obstacles, you can do it too. Yeah. Sebenarnya itu sih intinya. Okay, good. That's a good answer, bro. Good answer. But that's true. It's true. Alright, there. Beatbox selama 1 menit. Yo, mic, 1, 2, check, mic. Oke, gue beatbox tuh nge-rap ya? Ya udah boleh. Oke. 1 minute dari HP gue. Stopwatch. 1 minute. Oke. 3, 2, 1. Yeah. Ini nggak lanjut aja. Bacot TV is always rising. We gon' be the good light in lighting. Sabian Tama, Daryl Jono, and here we lighting. I don't know what else. I try, I'm not a rapper, guys. Lu bisa nge-rap ambil beatbox ya? Coba. Bisa. Yeah. Nama gue Sabian. Udah, ya.
Ya udah, oke. Udah 1 minute sih, kurang. Oke, go. Last. Gue dapat blank card untuk Daryl karena Daryl selalu bikin caption yang menurut cowok-cowok yang tadi gue bilang agak gitu kan. Gue mau sekarang Daryl ngasih caption or untuk ngegombalin Angie yang menurut kita semua cringe. Dia nggak bakal merasa cringe. Harus dan itu harus kayak semua orang tuh harus yang ada di sini kayak apaan sih lu Der kayak gitu ngerti gak sih? Dan gue mau Angie duduk di sini sekarang boleh ya? He's not gonna think it's cringe. He does this all the time. He Apa does ya? all the time. But you have to make it cheesy as fuck, bro. You gotta hold her hands and stare at her eyes and stuff. Baby, you're so beautiful. You light up my world. Okay, like I think your parents used to be somebody that works in kayak penggilingan tebu. Kamu kayak udah pernah deh. Nggak apa-apa udah. Oke. Aku nggak bisa mikir lagi soalnya sekarang. Waktu itu aja yang aku ke kamu, yang satuan jarak. Oh nggak mau. Cuma orang udah tahu. Oh, enggak kok, emang kenapa? Karena kamu manis banget. Oke, lagi. Kamu yakin kamu dari dunia ini? Iya, kenapa? Kamu nggak dari luar angkasa gitu? Enggak kok. Cause you're invading my heart. Oke, that's really good, right? Oh ya, boleh. Knock knock. Knock knock. Who's there? Baby Yoda. Baby Yoda who? Baby you're the one for me. Good? Good. Thank you sayang. Oke, truth. Apa sih rasanya waktu itu jadi anak menteri? Lu pernah dapet privilege nggak? Terus jelasin. Jadi anak menteri. Ya, ini gue nggak tahu sih baru pertama kali kan ya. Jadi suddenly people kayak datang ke gue banyak, kayak orang yang nggak pernah ngobrol sama gue, orang yang tiba-tiba baru kenal gue kayak super nice as fuck bro. Kayak Pasti ya. bro, ini apa men? Gue nggak tahu kayak iya tiba-tiba baik, tiba-tiba datang, tiba-tiba kayak care sama gue, kayak dia udah kenal gue kayak puluhan tahun gitu loh. Pertama kali it feels weird, but sebelum itu udah wanti-wanti juga sebenarnya sama keluarga kayak pasti bakal banyak orang yang seperti ini, so I know how to overcome it dan And what to look out for juga kan. Yes. Pasti banyak yang mau ya deket sama lu gitu-gitu lah. Iya. Gitu-gitu. Iya benar-benar, itu benar banget sih. Tapi gara-gara udah diwanti-wanti akhirnya gue bisa kayak separate between orang yang ada maunya dan orang yang bener-bener mau temenan sama gue dengan apa adanya. Kayak salah satunya contohnya Daryl, sampai sekarang ya kita lumayan bukan lumayan deket kayak gitu. Dan privilege yang gue dapet jujur pada saat itu gue emang agak separate myself with my dad's career. Jadinya gue emang nggak mau terlalu dikenal sebagai anak ini atau anak ini. Jadinya gue lebih low key, but gara-gara gue waktu itu sedang berhubungan sama salah satu public figure, jadinya naik, jadi lebih ditambah lagi, you know right? Ya, jadi kayak it's kind of hard for me juga. Everything that I did or what I do nantinya bakal salah atau bakal bener, itu cukup tekanan juga sih sebenarnya. Disorot lah, lu hidup dalam spotlight. Yes bro, lu hidup dalam spotlight, jadinya it's a bit capek dan tekanan juga gitu sih sebenarnya. Good answer. Yeah. Oke, last one. Udah, oh ini. Oke guys, thank you so much yang udah nonton episode Bugil kali ini sama gua sama Sabian. Yeah, bro. Gimana? Seru gak? Seru banget bro. Kalau bisa undang gue terus aja tiap hari. Nanti kayaknya kita seru Bugil lagi sama Diska sama Keanu. Wah, itu Berempat. bakal seru banget sih. Keren ya? Keren banget. Oke, boleh. Oke, thank you guys semua yang udah nonton Bugil, buka-bukaan gila hanya di Bacot TV. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan tonton konten-konten kita yang lainnya juga ya guys. Yes. See ya. See ya guys.
Kalian Bacot, jangan lupa check our channel here and jangan lupa check our videos here.